Koko, kamu lihat itu, Bu Karti tadi ambil amplop dari meja kado. Saya udah curiga dari tadi Bu RW, tapi kita jangan gegabah, nanti malah bikin heboh di sini. Tapi kalau kita diem aja, dia bisa kabur bawa amplopnya. Dengar ya Bu RW, kita tunggu dulu, kumpulin bukti yang jelas. Kalau dia benar-benar pelakunya, kita serahkan ke Bu RT atau keluarga pengantin. Tapi saya nggak tenang lihat dia kayak gitu. Astaga Bu, ini bulan apaan sih? Rasanya tiap hari tuh ada aja yang hajatan. Iya Bu Ahmad, saya sampai nggak ngerti lagi pengeluaran kayak nggak ada habisnya. Tiap hari mesti ngeluarin amplop. Bener juga, saya juga pusing. Baru kemarin ke nikahan anaknya Bu Imas, besok disuruh datang ke sunatannya cucunya Bu Narti. Belum lagi nikahannya anaknya Bu Indri. Nih ya, anak saya aja protes. Katanya kenapa sih tiap minggu mesti pergi? Udah gitu baju baru terus yang diminta. Padahal saya aja nggak punya duit buat beli. Kenapa sih kalau hajatan suka barengan? Mereka nggak mikir apa kalau kita ini nggak punya duit? Aduh Bu Fitri, kalau dipikir-pikir yang hajatan juga nggak peduli sama kondisi kita. Ya kan sebenarnya kembali lagi ke kita. Kalau nggak punya duit ya nggak usah datang. Tapi ya tetap aja malu dong kalau nggak datang. Nggak enak lah, masa tetangga hajatan kita nggak datang. Ya juga sih, kamu benar Bu Ahmad. Tapi yang bikin saya gondok, kadang suka ada aja yang punya hajatan itu suka nyindir kalau amplop kita kecil. Katanya nggak sesuai lah sama nasi kotak yang dikasih. Walaupun nggak semua yang punya hajatan kayak gitu sih. Hah? Emangnya siapa yang ngomong kayak gitu? Ya siapa lagi kalau bukan Bu Karti. Mulutnya emang gak ada remnya. Dia bilang amplop kita lebih kecil dari ukuran kipas angin. Ingat gak pas dia nikahin anaknya beberapa bulan lalu? Astaga Bu Karti, memangnya itu orang paling nyebelin. Amplop kita dicibir, nggak tahu terima kasih dia mah. Padahal dia sendiri juga nggak tahu malu. Iya, dia tiap ke hajatan bawa tas gede. Buat apa coba, mencurigakan banget. Jangan-jangan dia itu yang suka nyolong amplop di hajatan. Ah, udah daripada ngomongin Bu Karti, mending kita pulang yuk. Udah siang nih. Bu, kamu mau kemana? Dandan cantik banget pagi-pagi gini. Mau ke hajatannya Bu Indri Pak. Kalau dandan seadanya nanti dikira nggak hormat lagi. Iya juga. Itu tas besar buat apa? Ya ampun Pak, ini buat bawa kipas sama tisu. Hajatan kan biasanya panas, apalagi kalau tempatnya kecil. Bapak kan tahu kalau ibu ini orangnya gampang gerah. Cuma kipas sama tisu. Kamu yakin gak ada niat lain Bu? Jangan aneh-aneh loh. Siapa juga yang mau aneh-aneh Pak? Aku cuma kondangan aja kok. Bu, aku kenal kamu. Aku tahu banget kebiasaan kamu. Tiap ada acara hajatan, aku nggak mau kejadian kayak dulu terulang lagi. Kejadian apa sih Pak? Ibu kan cuma bantu-bantu doang. Kamu yakin cuma bantu-bantu doang? Bapak harap kamu jangan ngulangin kebiasaan kamu itu Bu. Mungkin kalau sebelum-sebelumnya kamu masih selamat karena nggak ada yang tahu. Tapi belum tentu selamanya kamu bakal selamat Bu. Hari apa sih itu nggak ada yang tahu juga. Ya ampun Pak, serius amat sih. Ibu gak macem-macem kok. Kamu tuh tenang aja. Bu, serius ini yang terakhir loh ya. Kalau kejadian kayak dulu terulang lagi, aku nggak akan mau ikut terlibat. Iya Pak, jangan curiga mulu. Ya udah, Ibu pergi dulu ya. Doain lancar. Bu Indri, hati-hati ya. Minggu kemarin waktu di nikahan anaknya Bu Imas kehilangan amplop kondangan. Iya Bu, bukan 1 2 loh, tapi sampai 5 amplop. Bu Imas katanya sampai nangis-nangis. Astaga, serius Bu? Kok bisa? Entahlah, katanya ada yang sengaja masuk ke tempat penyimpanan amplop. Orangnya lincah banget, gak ketahuan. Tapi saya sih curiga sama seseorang. Waktu itu tuh dia tuh mondar-mandir terus di dekat tempat amplop yang disimpan. Seseorang? Siapa Bu? Saya nggak enak sih nyebut nama, tapi dia tuh biasanya selalu bawa tas besar kemana-mana. Orang-orang juga udah mulai ngomongin loh. Kayaknya aku harus lebih hati-hati. Jangan sampai aku ketahuan. Iya, saya juga dengar Bu. Katanya pas hajatan minggu lalu dia langsung pulang cepet-cepet. Padahal biasanya dia selalu pulang paling terakhir. Aduh, jangan sampai kejadian di sini. Jangan sampai amplop saya hilang deh. Bu Indri, ngomong-ngomong makanan di sini enak banget ya. Saya tadi udah coba somainya, rasanya mantep pol. Iya Bu, saya juga udah coba loh. Tapi kita lagi ngomongin soal penting. Kamu tahu nggak sih Bu soal kejadian di nikahan anaknya Bu Imas? Tahu sih Bu, tapi itu kan urusan orang. Mungkin ada tamu yang gak diundang terus nyuri amplop. Masa iya tamu gak diundang bisa tahu tempat penyimpanan amplop? Kalau tamu biasa sih mungkin nggak tahu ya tempat penyimpanan amplopnya di mana. Soalnya kan udah disimpan sama yang punya hajat. Tapi kalau tamu yang sering ikut bantu-bantu dan dekat sama keluarga, ya bisa aja kan itu orangnya.
Duh, saya deg-degan nih. Amplop-amplop di sini udah saya simpen di tempat yang aman. Semoga nggak ada kejadian apa-apa. Bagus Bu, tapi tetap harus waspada. Kadang yang kita kira teman malah ya kamu tahu sendiri lah. Bu Karti, kamu kenapa? Enggak apa-apa, tangan saya licin aja. Licin ya? Atau ngerasa panik dan gak enak hati? Bu Indri, pagi-pagi begini sakit kepala. Iya Bu Fitri, pusing banget. Bu Fitri, saya mau koyo sama obat anti liur 1 ya. Sebentar ya Bu, saya ambilkan dulu. Kenapa Bu Indri kok kelihatannya pucat gitu? Gak apa-apa Bu Wati, cuma capek. Apa yang terjadi Bu? Kok kelihatannya nggak sehat sih? Itu amplop-amplop di acara hajatan kemarin ada yang hilang. Amplop? Kenapa bisa hilang? Kan kamu sudah simpan di tempat yang aman. Saya kira begitu, tapi entah kenapa amplop itu hilang begitu aja. Waktu itu Bu Karti sempat bantu saya bawa barang ke kamar dan dia lihat tempat amplop itu di situ. Oh, jadi kamu curiga ke Bu Karti? Saya nggak bisa bilang langsung Bu Wati, tapi saya nggak bisa lupa dia ada di dekat amplop itu. Nggak ada yang tahu Bu, cuma saya dan dia. Tapi kamu nggak punya bukti Bu Indri. Kalau cuma curiga bisa jadi fitnah loh. Iya, saya tahu. Tapi tadi malam saya nggak bisa tidur, terus mikirin ini terus. Saya nggak tahu harus gimana. Tenang dulu Bu, mungkin ini cuma salah paham. Kalau kamu nggak punya bukti jangan buru-buru menuduh. Mungkin ada penjelasan lain. Tapi kenapa bisa hilang semua amplop itu Bu? Kalau bukan Bu Karti, siapa lagi yang bisa tahu? Saya takut banget kalau kejadian ini nyebar, nanti jadi fitnah Bu. Kalau emang curiga, jangan diem aja. Kita harus cari tahu, tapi dengan cara yang benar. Kalau cuma tebak-tebak, malah tambah parah. Betul Bu, tapi jangan sampai kamu terlibat masalah. Karena nggak punya bukti, kita semua tahu Bu Karti itu pintar banget menutupi jejak. Saya nggak mau jadi bahan omongan orang Bu, tapi saya cuma pengen kebenaran. Kalau memang dia yang ambil amplop itu, saya harus tahu. Kita bantu cari tahu Bu, tapi jangan sampai emosi yang menguasai. Kita harus hati-hati, jangan sampai ada yang jadi korban fitnah. Senangnya bisa kebeli gelang dan kalung baru. Semua ini berkat amplop dari hajatannya Bu Indri. Bu RW Koko, cantik gak perhiasan saya? Ini baru beli dari pasar tadi. Wah, baru beli ya? Kok bisa Bu? Bukannya kemarin ibu bilang lagi bokeh ya? Ya, namanya juga rezeki nomplok Koko. Orang hidup itu gak usah banyak tanya, yang penting bisa gaya kan? Iya Bu, kalau senangnya bagus. Ngomong-ngomong, ibu dari mana? Kok kayaknya seneng banget? Baru dari pasar Bu RW, ini bawa oleh-oleh buat di rumah. Bu RW sama Koko mau kemana sore-sore begini? Kami mau ke kondangan Bu, saudara jauh Pak RT ada yang nikah. Kondangan? Wah, rame dong ya, saya ikut ya. Lah Bu Karti, kan gak diundang, kok mau ikut? Undangan itu cuma formalitas Koko. Yang penting niat baik saya mau meramaikan acara. Orang kayak saya kan bikin suasana hidup. Tapi kalau nggak diundang, takutnya nanti jadi nggak enak sama tuan rumah. Bu RW, masa kita tetangga dekat gak saling mendukung sih? Lagi pula saya ini udah bawa kado kok. Lihat kan? Kado apaan tuh Bu? Jangan-jangan isinya cuma barang sisa ya? Koko, kamu gak usah sirik deh. Orang kaya itu gak perlu selalu harus ngasih tahu apa isinya. Yang penting itu ada niat baik. Ya sudah Bu Karti, kalau ibu mau ikut, tanggung sendiri ya. Jangan sampai bikin tuan rumah gak nyaman. Aduh, Bu RW santai aja. Saya ini tahu diri kok. Udah yuk kita jalan. Wah, Bu RW, Koko, Bu Karti, terima kasih sudah datang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu RT, acara ini megah sekali ya. Iya, dekorasinya bagus banget Bu. Pasti Pak RT sibuk banget ya urus semuanya. Namanya juga acara keluarga besar. Capek sih, tapi puaslah lihat tamu-tamu pada seneng. Memang bagus Bu RT. Oh iya, makanan prasmanannya di mana ya? Saya udah lapar banget nih. Loh, Bu Karti baru sampai kok udah cari makanan. Kita foto dulu aja yuk. Betul Bu, mumpung ada pelaminan bagus begini. Bu RW, Koko, kalian aja deh yang foto-foto. Saya nggak suka foto-foto. Saya tunggu di sini aja Saya mau lihat-lihat dulu sama mau makan. Rezeki nomplok lagi nih, lumayan buat tambah-tambahan. Koko, kamu lihat itu, Bu Karti tadi ambil amplop dari meja kado.
Saya udah curiga dari tadi Bu RW, tapi kita jangan gegabah, nanti malah bikin heboh di sini. Tapi kalau kita diem aja, dia bisa kabur bawa amplopnya. Dengar ya Bu RW, kita tunggu dulu, kumpulin bukti yang jelas. Kalau dia benar-benar pelakunya, kita serahkan ke Bu RT atau keluarga pengantin. Tapi saya nggak tenang lihat dia kayak gitu. Wah, makanan prasmanannya di sebelah mana ya? Kayaknya udah waktunya isi perut nih. Wah, 1 juta, lumayan banget, bisa beli gelang baru lagi minggu depan. Uang sebanyak itu dari mana, Bu? Ah, gak usah tanya-tanya, pokoknya urusan ibu. Jangan bilang kamu nyolong lagi di hajatan orang ya? Iya, terus kenapa? Astagfirullah, Bu, kamu nggak kapok-kapok ya. Udah tahu itu dosa, malah bangga. Ih, jangan so suci deh Pak. Aku cuma ngambil amplop kondangan, bukan nyuri duit orang dari dompet mereka. Tapi itu tetap aja nyuri, Bu. Amplop itu kan buat si pengantin, bukan buat kamu. Nih, lihat hasilnya. Bagus kan? Ini tuh bukti usaha aku, Pak. Kamu mana bisa kasih aku barang begini? Bu, kok kamu gak malu ya hasil nyuri malah pamer? Apa nggak takut digosipin sama tetangga? Gosip? Siapa peduli? Mereka cuma iri aja karena aku lebih cantik, lebih bisa tampil mewah. Kamu tuh keterlaluan, Bu. Udah bikin malu keluarga. Kalau sampai kamu ketahuan, kita bisa diusir dari komplek ini. Halah, kamu aja yang terlalu khawatir. Gak ada yang tahu kok. Aku tuh pinter, Pak. Beda sama kamu yang cuma bisa ngomong doang. Laki-laki gak guna. Bisanya cuma marah-marah gak jelas, tapi gak bisa nyukupin. Lagian aku mau lakuin apapun, itu urusanku lah. Saya tuh kemarin lihat Bu Karti ngambil amplop di hajatan saudaranya Pak RT. Saya lihat sendiri. Tuh kan, dari awal saya udah bilang, saya tuh curiga sama dia. Orang kelakuannya emang aneh banget. Astaga, jadi bener dia yang ambil amplop di hajatan saya. Pantes saja hati saya tuh nggak enak. Bu RT yakin banget lihat dia ambil amplop, bukan cuma salah paham kan? Saya yakin Bu, dia tuh pas nyelinap ke meja kado, tangannya masuk ke kantong amplop. Waktu itu saya sempat mau negur, tapi kan gak enak di acara orang. Kalau saya sih udah lama curiga, Bu Karti itu kayak ada yang gak beres, tapi gak nyangka sih kalau separah ini. Berarti kalung dan gelang yang dia pamerin itu hasil nyolong uang kita ya? Saya tuh bener-bener geram Bu, mau laporin aja langsung ke polisi. Jangan gegabah Bu, kita belum punya bukti yang cukup kuat. Kalau asal lapor, bisa-bisa kita yang balik dituduh fitnah. Iya Bu, jangan sampai kita malah kelihatan salah. Kalau mau kita jebak aja dia di hajatan berikutnya. Jebak, maksudnya gimana Bu? Oh, saya punya ide. Gini aja, nanti di hajatan anaknya Bu Isa kita pura-pura santai aja, tapi kita taruh amplop palsu yang isinya cuma kertas di meja kado. Iya, terus kita perhatikan gerak-geriknya Bu Karti. Kalau dia ambil amplop itu, langsung kita tangkap basah. Kalau gitu saya mau bantu. Saya nggak terima uang saya dipakai buat beli perhiasan murahan itu. Ya udah, kita kerja sama aja biar dia tahu rasa. Jadi kita sampaikan rencana ini ke Bu Isa juga ya, biar semuanya berjalan dengan mulus. Jadi besok kita akan mengawasi Bu Karti. Kami butuh bantuan Bu Isa, karena itu satu-satunya cara untuk membuktikan semuanya. Bu Karti sudah terlalu berani. Kalau tidak dihentikan, bisa-bisa dia mencuri lebih banyak lagi. Kita harus segera punya bukti. Saya setuju. Perilaku Bu Karti memang mencurigakan, tapi kita harus hati-hati, jangan sampai ada yang curiga. Siapa itu? Tidak ada yang memberitahu kalau ada tamu. Bu Isa, saya bawa makanan kecil. Kan besok kamu hajatan. Bisa nih jadi bekal buat ibu-ibu di sana. Hehehe. Wah, terima kasih sekali Bu Karti. Anda benar-benar baik hati. Ah, Bu Isa bisa aja. Oh iya, saya juga bisa bantu loh di hajatan besok. Nah, kebetulan kita memang sedang membahas persiapan hajatan. Bisa saja kamu bantu Bu Karti. Kebetulan besok pasti banyak yang datang. Wah, itu sih bisa. Saya bantu jaga meja kado, atau mungkin saya yang jaga prasmanan aja supaya makanan tetap terjaga. Oh, meja kado sudah ada yang jaga Bu. Tapi kalau prasmanan itu sih ide yang bagus. Ya kan Bu Isa? Iya Bu Karti, itu justru lebih pas. Prasmanan memang membutuhkan perhatian lebih. Banyak orang yang akan lewat. Wah, saya pasti jaga dengan baik. Semua tamu akan terkesan dengan cara saya. Gak akan ada yang kelewatan deh. Terima kasih Bu Karti. Saya yakin semuanya akan lancar besok. Kita semua akan kerjasama demi kelancaran acara ini. Betul Bu Karti, besok kita pastikan semuanya berjalan dengan baik. Dan tentu saja kita berharap semuanya berjalan sesuai rencana. Wah, saya senang sekali bisa bantu. Besok saya siap menjaga prasmanan dan pastikan semua teratur. Gak akan ada yang kurang deh. Nah, waktunya hampir tiba. Kotak itu udah kayak manggil nama saya. Hari ini rezeki saya melimpah.
Tuh saya bilang juga apa, dia benar-benar ngambil amplopnya. Akhirnya ketangkap juga. Bukti ini udah jelas banget. Udah dari dulu saya curiga sama dia. Dasar nggak tahu malu. Apa-apaan ini? Kertas. Siapa yang berani main-main sama saya? Pasti Bu Isa yang sembunyiin uangnya. Saya tahu dia itu licik. Dia mulai nekat, kita harus ikutin. Betul, tapi hati-hati, jangan sampai dia tahu kita ngikutin. Kita pastikan dia nggak lolos lagi kali ini. Udah cukup dia bikin malu. Ayo kita ikuti. Udah aman nih, saatnya kita beraksi. Lumayan, ini buat shopping dan beli perhiasan. Gak bakal ada yang tahu juga. Astaga, kok pintunya tertutup sendiri? Buka dong, jangan main-main sama saya. Bu Karti, apa yang kamu lakukan di sini? Saya cuma bantu beresin kamar. Amplop-amplop ini berserakan, makanya saya masukin tas biar gak hilang. Bantu beresin, tapi kenapa semua amplop itu masuk tas kamu? Iya, bantu beresin atau bantu bawa pulang Bu Karti. Pantesan tadi saya lihat kamu mondar-mandir aneh, rupanya mau nyolong amplop. Demi Tuhan, saya nggak bermaksud apa-apa. Ini semua salah paham. Saya bisa jelasin. Jelasin apa lagi? Tas kamu penuh amplop. Apa perlu kita bongkar di depan semua tamu? Asal kamu tahu Bu Karti, ini semua memang rencana kami untuk menjebak kamu. Ah, sialan kalian. Rasakan ini. Astaga, dia berubah jadi boneka. Ini azab. Tuhan gak main-main sama orang kayak dia. Kita harus lapor sama orang lain. Ini nggak bisa dibiarkan. Kamu lihat sendiri akibat dari keserakahan kamu Bu Karti. Hidup itu bukan cuma tentang ngambil yang bukan hak kamu. Lebih baik kita bawa boneka ini ke suaminya Bu Karti. Bu Wati, nanti telepon Pak Isan ya. Kita ketemu di Taman Azab. Oke Bu Fitri. Pak Isan, jadi boneka ini maksudnya Bu Karti mau Bapak bawa pulang nggak? Ya, ini satu-satunya yang tersisa dari dia. Mungkin dia memang salah, tapi dia tetap istri saya. Saya nggak bisa tinggalin dia di sini. Tapi Pak, taman ini kan tempat orang-orang yang mendapatkan balasan atas perbuatannya. Apa nggak lebih baik kalau boneka itu diletakkan di sini sebagai peringatan? Saya paham maksud kalian, tapi saya pikir hukuman yang dia terima sudah cukup. Setiap kali saya lihat boneka ini, saya akan selalu ingat kesalahannya. Dan itu cukup jadi pelajaran buat saya, dan mungkin juga buat orang lain. Karti bukan istri yang sempurna. Dia sering salah, sering terlalu tamak, tapi dia juga pernah jadi istri yang baik, yang mendukung saya waktu saya susah. Saya nggak bisa lupakan itu. Kalau Bapak yakin mau bawa dia pulang, kami nggak akan melarang. Kami cuma berharap semua jadi pelajaran buat kita semua. Itulah harapan saya. Semoga kisah ini bisa mengingatkan kita bahwa kesalahan nggak pernah bawa kebahagiaan. Saya akan pamit bawa dia pulang. Saya pamit, permisi.